Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ayriana. Di sini saya akan membahas tentang investasi di pasar modal syariah. Pembahasan yang pertama, ada macam-macam karakteristik investor syariah. Ada 3 poin karakter investor syariah. Yang pertama, tipe konservatif, memiliki profil resiko yang rendah dan cenderung menghindari resiko. Yang kedua, tipe moderat, investor siap menerima fluktuasi jangka pendek dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, tipe agresif, yaitu cenderung memilih resiko yang tinggi dan return yang tinggi. Pembahasan yang kedua, ada pemilihan saham syariah. Ada 3 kriteria dalam memilih saham syariah. Yang pertama, emiten tidak menjalankan bisnis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian, bank dan perusahaan pembiayaan yang berbasis bunga, bisnis minuman beralkohol, dan bisnis yang melakukan unsur suap. Yang kedua, rasio total hutang perusahaan berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%. Dan yang ketiga, rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya lebih dari 10% secara keseluruhan. Dan pembahasan yang selanjutnya ada tahapan-tahapan investasi di pasar modal syariah. Ada 2 analisis yang digunakan. Yang pertama, ada analisis fundamental, analisis untuk jangka panjang, teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, dan analisis ekonomi pasar makro-mikro. Dapat dilihat dalam laporan performa perusahaan tercatat. Saya menganalisa saham PBON. Bisa dilihat grafik antara total aset dan total hutang. Saham yang baik itu saham yang memiliki total aset lebih tinggi dibandingkan total hutang, dan bisa melihat rasio keuangan dari saham PBON ini. Analisanya menggunakan ROA dan ROE, maka semakin tinggi nilai ROA dan ROE, maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, ada analisis teknikal, analisis untuk jangka pendek yang menganalisa fluktuasi harga saham rentang waktu tertentu. Bisa dilihat dalam volume perdagangan saham. Dari pergerakan harga saham tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Dan bisa dilihat juga di chart dalam aplikasi MNC Trade. Pergerakan harga saham PBON ini mengalami kenaikan maupun penurunan yang signifikan. Dan pembahasan yang terakhir, analisa return portofolio dan strategi investasi yang saya gunakan. Bisa dilihat dalam portofolio di aplikasi MNC Trade hanya terdapat satu saham saja, yaitu saham PBON. Saham PBON saat ini mengalami kenaikan hingga 17,18%. Karena saya investasi untuk jangka panjang, maka saya tidak begitu memperdulikan penurunan maupun kenaikan harga saham. Akan tetapi, jika penurunan harga saham mencapai 20%, maka saya akan menjualnya meskipun mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam membeli saham tersebut, saya menganalisis terlebih dahulu saham itu baik atau tidak. Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk berinvestasi. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.